Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam semua. Halo guys, puji Tuhan berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Hendrik Makasal dari Bali. Dan puji Tuhan, saya percaya saudara ada di dalam kekuatan Tuhan dan sukacita dan damai sejahtera. Hari ini saya akan membagikan renungan dan pesan Tuhan melalui kitab Yohanes 14 ayat 6. Di sana Yesus pernah mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa, satu statement yang hebat. Dia berkata begini, saudara, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, statement ini tidak pernah dikeluarkan, dilontarkan, diutarakan oleh siapapun yang menjadi tokoh agamawi, baik itu nabi-nabi di Israel, baik itu yang mengklaim dirinya nabi, ataupun orang-orang yang mengklaim dirinya suci, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh politik, pengusaha, pendeta, siapapun tidak pernah mengeluarkan pernyataan ini. Hanya satu-satunya Yesus Tuhan, pribadi Yesus Kristus, yang pernah mengeluarkan statement dari mulutnya bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, ada 3 pesan yang mau saya bagikan kepada saudara lewat pernyataan atau firman Tuhan atau statement yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan." Artinya tidak ada jalan lain yang kita bisa datang kepada Bapa dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain menuju Roma. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa sampai kepada surga. Tidak ada jalan lain ke surga. Maksud saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya lewat pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membawa engkau ke surga. Oleh sebab itu, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan saudara melupakan ini. Bahkan saudara harus tetap percaya dan berdiri teguh untuk mempercayai Yesus adalah jalan. Bahkan orang yang belum percaya mendengarkan video saya ini, mari, jika saudara mau terbuka kepada jalan itu, maka pribadi Yesus akan membawa engkau kepada kerajaan surga. Bahkan engkau mendapatkan surga dan engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, Yesus pernah mengatakan, dia mengatakan begini, "Aku adalah kebenaran." Artinya apa? Di dalam pribadi Yesus tidak ada dosa. Siapa yang pernah menemukan bahwa Yesus berbuat dosa? Tidak ada. Dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, semua penulis Alkitab mengatakan Yesus tidak ada dosa. Saya sudah menelitinya semua itu dan saya yakin 100% di dalam diri Yesus. Dia adalah manusia 100%, dia juga Allah 100%. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada noda, tidak ada cacat, dan tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Oleh sebab itu, dia sendiri dengan mulutnya, dengan perkataan firman-Nya, dia berkata, "Aku adalah kebenaran." Artinya dia satu-satunya kebenaran mutlak, satu-satunya kebenaran sejati, satu-satunya kebenaran yang hakiki bagi setiap orang yang mau dibenarkan. Kita orang berdosa. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma 3 ayat 23, di sana katakan, "Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah." Tetapi hanya manusia Yesus Kristus, dialah Tuhan, itu yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu, ketika kita datang sebagai orang berdosa kepada Yesus Kristus, maka kita akan diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dibasuh dosa-dosa kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia adalah kebenaran, itu telah mati untuk membebaskan kita. Dia mengampuni kita bukan karena kita berusaha beragama, tetapi Yesus Kristus menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dipaku di atas kayu salib, kita yang seharusnya ditimpa murka Allah, tapi Yesus Kristus menggantikan kita. Dia menjadi anak domba yang suci kudus untuk dengan darahnya dia membasuh kita, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, orang Kristen dikatakan orang percaya atau orang benar bukan karena kebenaran diri dengan usaha beragamawi atau dengan ketaatan beragama, tetapi hanya pribadi Yesus yang bisa membenarkan kita. Itu sebabnya Yesus mengklaim dirinya dan mengatakan, dan memang benar, lewat perkataan firman Tuhan Yesus, dia adalah kebenaran itu. Ketika saudara datang kepada Yesus Kristus, saudara mau punya dosa yang banyak sekalipun, ketika datang kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran, maka Tuhan akan membenarkan dan mengampuni engkau. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk mencari yang terhilang." Bukan orang benar yang dicari, tapi orang berdosa yang dicari. Ketika kita
datang sebagai seorang yang pendosa, kita datang kepada kebenaran itu, maka Yesus yang akan membenarkan kita. Yesus akan membasuh kita dan akan menyelamatkan kita. Itu hal yang kedua, saudaraku. Hal yang ketiga, hal yang terakhir buat kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, dikatakan bahwa Yesus adalah kehidupan. Yesus mengatakan bahwa aku adalah hidup itu. Ketika saudara datang kepada Kristus, maka Tuhan Yesus akan memberikan saudara hidup. Bukan hanya hidup secara rohani, tetapi hidup secara jasmani juga. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus mengatakan begini, aku datang supaya orang memiliki hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kata hidup di dalam bahasa Yunani di dalam kitab Yohanes itu artinya zoe. Zoe itu artinya hidup secara rohani, hidup secara jasmani. Jadi kita mendapatkan kehidupan secara rohani, yaitu hidup kekal di surga nanti, dan juga kita mendapatkan hidup di muka bumi ini secara jasmani. Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan finansial, keuangan, kesehatan yang baik, dan juga Tuhan akan menyertai kita. Jadi hidup yang zoe bukan bicara tentang hanya kerohanian kita dikuatkan, dipulihkan, atau kita mendapatkan hidup yang kekal, tetapi di muka bumi ini juga kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati kesukacitaan yang luar biasa dari Tuhan, yang adalah hidup itu sendiri yang akan memberkati kita dengan berkat rohani dan jasmani. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jika ada orang yang percaya, yang nanti suatu saat kita akan meninggal dunia, tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, Yesus pernah mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Walaupun engkau sudah mati, tapi kalau engkau percaya, aku akan membangkitkan engkau. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus yang pernah mengatakan demikian. Oleh sebab itu, saudaraku yang mendengarkan video saya yang singkat ini, saudara harus percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan juga kebangkitan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jangan kita ragu lagi. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa benar-benar Yesus adalah Tuhan, maka engkau pasti diselamatkan. Engkau diselamatkan bukan karena engkau berbuat baik, saudaraku. Engkau mau berbuat amal, berbuat baik apapun, tetapi itu tidak mampu menyelamatkan dirimu yang berdosa. Hanya melalui Yesus Kristus, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka engkau pasti diselamatkan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan singkat di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan menjamah saudara dan membuka pintu hatimu kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara suatu saat akan diselamatkan dan akan masuk ke dalam kerajaan surga dan diberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Baik, saya Pendeta Hendrik Makasari mengucapkan salam. Kita berjumpa di video-video atau di renungan-renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa saudara sehat, saudara kuat, dan saudara berhasil. Sukses di bumi, sukses di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.